Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Kurniawan dari kelas B reguler 2019 Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai membangun karakteristik wirausaha. Nah, dalam membangun karakteristik wirausaha, yang pertama itu ada motif berprestasi tinggi, yang kedua selalu berperspektif, yang ketiga memiliki kreativitas yang tinggi, memiliki perilaku inovatif yang tinggi, selalu berkomitmen dalam pekerjaan, mandiri atau tidak berketergantungan, berani mengambil resiko, selalu mencari peluang, memiliki jiwa kepemimpinan, dan memiliki kemampuan manajerial. Jadi 10 itulah yang menjadi karakteristik dari seorang wirausaha. Selanjutnya, peran perilaku sukses. Yang pertama, kita harus tidak ragu mengambil sebuah langkah, tidak meratapi kegagalan, memahami produk dan sasarannya, pandai memanfaatkan tren dan fasilitas terkini, tidak ragu dalam menjalin hubungan dan berinteraksi, selalu belajar dan mencari celah dalam pemasaran, bersikap baik dan komunitas. Nah, itulah tadi perilaku dari wirausaha sukses. Jadi teman-teman jika ingin menjadi wirausahawan yang sukses harus memiliki jiwa-jiwa yang terdapat pada poin-poin tadi. Nah, bagaimana sih cara membangun karakter wirausaha? Yang pertama, kita harus menghargai dari produk orang lain. Kita juga harus disenangi jika kita dikritik, karena itu merupakan salah satu cara kita untuk introspeksi dari apa yang kurang dari jasa ataupun produk wirausaha kita. Yang ketiga itu bicara sesuai ahli. Jadi kita bicara sesuai kemampuan kita gitu. Jadi tidak dibuat-buat sehingga orang lebih mudah percaya terhadap kita. Selanjutnya kita harus fokus dan konsisten. Nah, kedua ini juga sangat sulit dilakukan karena jika kita tidak fokus dan konsisten, maka usaha-usaha kita juga dan berbagai cara yang kita lakukan itu akan sia-sia jika kita tidak konsisten dan fokus terhadap apa yang kita lakukan. Selanjutnya, motivasi wirausahawan sukses. Pengusaha sukses yang satu ini dulunya adalah seorang tukang sapu yang bernama Trismono. Seorang pria kelahiran Gunung Kidul 7 Mei 1973, dan ia hanyalah seorang lulusan SMA tanpa keahlian. Dan saat itu pada tahun 1993 ia nekat merantau ke kota Jakarta meskipun hanya berbekal tas berisi kaos dan ijazah SMA-nya. Dan sesampainya di Jakarta dia mulai mencari pekerjaan tanpa memilih-milih. Hal ini ia lakukan untuk bertahan hidup. Pekerjaan pertama yang ia dapatkan menjadi seorang buruh bangunan di Ciledug, Jakarta Selatan. Setelah beberapa bulan, ia akhirnya dapat tawaran untuk jadi tukang sapu di sebuah kantor di Palmerah, Jakarta Barat. Tawaran untuk jadi tukang sapu langsung diambilnya tanpa pikir panjang. Ia pun mendapat tawaran menjadi tenaga pemasar dan juga sampai menjadi penanggung jawab gudang. Selama bekerja, dia juga coba-coba mencari penghasilan tambahan. Pada saat libur atau setiap Sabtu dan Minggu, ia berjualan pernak-pernik aksesoris seperti jepit rambut, kalung, dan lain-lain di sekitar GBK atau Gelora Bung Karno. Usahanya ini ia lakoni selama 4 tahun dengan modal Rp100.000. Dari pengalaman jualan ini, kemudian ia berpikir bahwa usaha sendiri ternyata lebih menjanjikan daripada karyawan dengan gaji yang pas-pasan. Dan pada 1997 ia nekat mundur dari pekerjaan di kantornya, dan kemudian ia menekuni jualan aksesoris hingga memiliki kios di Mall Graha Cijantung. Pada 1999 ia membeli rumah di perumahan Pondok Umum Bekasi Utara dari hasil penjualan kios di Mall Graha Cijantung karena ditawar orang dengan harga mahal. Di tempat baru inilah ia memulai perjalanan bisnis. Dia membuka toko sembako. Kemudian Tri mulai tertarik dengan bisnis pembuatan sari kelapa. Dari beberapa pengetahuan yang dia peroleh, diketahui bahwa untuk membuat sari kelapa adalah proses yang fermentasi air murni kelapa dengan bantuan bakteri Acetobacter psyllium. Tapi Tri tidak patah semangat. Ia terus belajar bagaimana menghasilkan sari kelapa yang baik dan berkualitas standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Setelah produk ini kelapanya lumayan memuaskan, ia langsung memproduksi 1000 nampan dan bisa lolos ke perusahaan. Produksi pertamanya ini senilai 70 juta. Sekarang terbalik,
beberapa perusahaan antri mengambil olahan dari sari kelapanya. Nah, sejak saat itu perjalanan bisnis Trisomono terus maju dan berkembang. Melalui perusahaan CV Trijaya, Trisomono mengelola banyak cabang usaha antara lain produksi kopi jahe saset, milik hotri, toko sembako, peternakan burung, serta pertanian, padi, jahe, dan bisnis lainnya. Jadi kesimpulannya teman-teman, kewirausahaan adalah suatu kemampuan kreatif dan inovatif dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang dijadikan dasar kiat dalam usaha dalam perbaikan hidup. Hakikat dasar kewirausahaan adalah kreativitas dan keberinovasian. Jadi begitulah teman-teman bagaimana cara menjadi wirausahaan yang sukses. Semoga kita dapat menerapkannya dan suatu saat kita akan menjadi wirausahawan yang sukses seperti Trisomono tadi teman-teman. Terima kasih.